Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai regulasi pencemaran udara. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Kalisa dengan NIM 2013 sebagai moderator. Saya Rahmadona Oktavia dengan NIM 2011 sebagai pemateri. Saya Syara Pratik Taros Mulyarso dengan NIM 2014 sebagai pemateri. Saya Alfa Fatur Rahman dengan NIM 2021 sebagai pemateri. Saya Alfa Ditya dengan NIM 2024 sebagai pemateri. Saya Fatir Muhammad dengan NIM 24109427 sebagai pemateri. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai regulasi udara ambien yang akan disampaikan oleh Dona dan Fatir. Kepada Dona dan Fatir dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang regulasi udara ambien. Dari hasil diskusi kami mendapatkan regulasi Permen LHK nomor 14 tahun 2020 yang masih berlaku sampai sekarang. Pedoman ini berisi perhitungan, pelaporan, dan publikasi ISPU. Lalu pemantauan udara ambien menggunakan stasiun pemantauan kualitas udara ambien atau yang biasa disingkat dengan SPKUA yang beroperasi 24 jam penuh. Lokasi SPKUA representatif, terbuka, jauh dari sumber pencemar langsung. Data dinyatakan valid bila besar dari 75% data harian terverifikasi. Perhitungan ISPU dihitung setiap jam menggunakan data konsentrasi udara ambien. Rumus perhitungan dan tabel konversi ada di lampiran peraturan. Hasil ISPU ditentukan berdasarkan parameter pencemar dominan. Pemerintah pusat, Menteri LHK, dan daerah, gubernur setempat wajib melaksanakan pemantauan udara ambien, menghitung ISPU, dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat. Next. Baik, baik, baik. Akan saya lanjutkan. ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara merupakan angka yang menggambarkan kondisi kualitas udara di suatu wilayah berdasarkan hasil pengukuran konsentrasi berbagai pencemar udara. Indeks ini digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat apakah udara yang dihirup masih sehat, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya. Di sini, ISPU itu ada konsentrasi pencemar udara ambien utama. Yang kita bagi dua yaitu NO2, nitrogen dioksida, CO, karbon monoksida, O3, ozon, HC, hidrokarbon total. Dan ada PM10, PM2,5, dan SO2 atau sulfur dioksida. Next. Baik, terima kasih kepada Fatir dan Dona. Selanjutnya yaitu materi mengenai regulasi udara non-ambien atau indoor. Untuk regulasi udara non-ambien, udara non-ambien ini adalah udara yang berada di dalam ruangan atau kawasan tertentu yang mana dipengaruhi oleh aktivitas manusia atau proses tertentu. Untuk regulasi udara non-ambien terdiri dari dua kementerian yang kami ambil, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk yang pertama yaitu Permenkes nomor 2 tahun 2003 yaitu menjelaskan tentang persyaratan kesehatan udara dalam ruang. Seperti halnya adanya ventilasi di dalam ruang, bebas asap termasuk asap rokok, asap dapur dan asap kendaraan bermotor. Kemudian bebas bau, bebas dari gas H2S, amonia serta bebas debu yang terlihat. Untuk peraturan yang selanjutnya yang dari Permen PUPR itu akan disampaikan oleh Adit. Kepada Adit dipersilakan. Kemudian regulasi yang kedua yaitu dari Permen PUPR nomor 29 tahun 2006 yang menjelaskan tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung mencakup aspek penghawaan, sanitasi, dan material bangunan terkait kesehatan kenyamanan. Dan adapun faktor-faktor lain yang menentukan regulasi yaitu kelembaban dari suatu ruangan, ventilasi suatu ruangan,
Dan bagaimana eh, apa saja bahan yang digunakan untuk bangunan tersebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Adit. Untuk materi selanjutnya yaitu regulasi mengenai sumber bergerak dan tidak bergerak yang akan disampaikan oleh Vito dan dan Fatur. Kepada Vito dan Fatur dipersilakan. Baik, yang pertama itu adalah regulasi emisi tidak bergerak. Sebelumnya itu emisi tidak bergerak adalah emisi yang berasal dari sumber yang tetap atau tidak berpindah-pindah ketika beroperasi. Nah, emisi ini diatur dalam Permen LHK nomor 11 tahun 2021 yang menjelaskan tentang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran dalam. Eh, Peraturan ini menetapkan batas maksimum emisi atau baku mutu emisi yang dihasilkan oleh mesin pembakaran dalam, khususnya itu generator set atau genset yang berbahan bakar minyak maupun gas. Peraturan ini ditetapkan 19 Mei 2021 dan berlaku semenjak 24 Mei 2021. Next. Baik, selanjutnya yaitu regulasi tentang emisi bergerak. Emisi bergerak adalah emisi yang polusinya bergerak dan tidak diam pada satu tempat. Peraturan tersebut yaitu dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor kategori M, kategori N, kategori O, dan kategori L. Kategori M, N, O, dan L tersebut adalah kategori yang eh, mengklasifikasikan jenis kendaraan berdasarkan jumlah roda eh, dan fungsinya. Untuk kategori M yaitu kategori yang merujuk kepada kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan memiliki empat roda atau lebih. Untuk kategori N merujuk pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang dan memiliki empat roda atau lebih. Lalu untuk kategori O merujuk pada trailer yang merupakan jenis kendaraan yang ditarik oleh kendaraan bermotor. Dan kategori L adalah untuk merujuk pada kendaraan yang memiliki dua atau tiga roda seperti sepeda motor. Saya kembalikan ke moderator. Eh, Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.